Kurang dari hitungan 1 bulan lagi, masyarakat Indonesia akan menentukan pilihannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden mana yang akan dipilih untuk menjadi pimpinan negara selama 5 tahun ke depan. Apa saja keunggulan para cawapres di mata masyarakat dan apa kritik serta masukan mereka bagi kedua cawapres yang sedang berlaga dalam kontestasi Pilpres saat ini. Yang perlu diapresiasi adalah sifatnya yang kebapaan ya menurut aku. Nah maksudnya jadi dia mungkin bisa mengemong lebih masyarakat Indonesia itu lagi kalau terpilih. Terus kalau ya dari Cawapres 02, kalau aku sih ngeliatnya ya secara pribadi adalah cakep sih. Dan maksudnya jago untuk ngomong, kalau presentasi menarik. Kalau Pak Kiai Ma'ruf itu orang agama ya, jadi dia cenderung masalah agamanya lebih bagus gitu aja. Karena dia itu pengusaha, jadi dia misi dan visinya itu ke depan bagus ya. Karena dia sebagai sebagai pengusaha. Kalau dari penampilannya ganteng? Yo, ganteng sekali dia sih. Kesukaan mak-mak. Kita kan majority emang muslim ya. Jadi kayaknya sih memang lumayan dapat tempat secara appearance di kalau yang Ma'ruf Amin. Kayak si Sandiaga Uno, dia lumayan ada pengalaman kan, pernah jadi wagub kan, walaupun cuma bentar. Sebagai businessman juga kayaknya dia lumayan sukses. Terus juga beberapa kali dia juga visit ke beberapa kota. Kayaknya sih lumayan banyak ngerti tentang masyarakat gitu. Kalau Pak Kiai kan namanya orang ibaratnya orang Indonesia kan memang orang Muslim ya. Mungkin ya lebih bagus. Kalau saya lihat itunya juga memang kalau rakyat Indonesia kan memang mayoritas orang Muslim kan gitu aja. Kalau Pak Sandi sih sebenarnya bagus juga sih, cuma dia memihak rakyat kecil gitu. Ibaratnya waktu jadi gubernur aja dia sama tukang delman gitu masih merhatiin kan gitu. 01 yang perlu dikritisi adalah mungkin lebih tampil lagi ya. Selama ini kan memang yang terlihat adalah lebih one man show dari Pak Jokowinya. Mungkin memang bisa Pak Kiai lebih terlihat lagi seperti apa. Jadi kita semua bisa tahu lebih mengenal juga Pak Kiai. Apa yang perlu diperbaiki? Pak Kiai yang perlu diperbaiki, ya semuanya baik sih. Cara bicaranya juga, ya mungkin karena dia udah sepuh ya, jadi agak gimana, agak gemetaran atau gimana. Berarti kalau ya dari 02, kalau misalnya let's say karena ganteng dan sebagainya, kelemahannya apa dong Bu kira-kira? Kelemahannya ya kita kan belum tahu, belum kinerjanya kan belum kelihatan. Saya kira sih lebih ke kedekatan dengan masyarakat sih. Karena sebenarnya dua-duanya belum pernah jadi jadi public figure yang memang benar-benar yang benar gitu. Jadi belum pernah punya pengalaman yang tinggi aja gitu. Iya. Kalau bagi saya sih bagi rakyat kecil yang bisa diperbaikin ya supaya merhatiin rakyat kecil gitu aja. Oh, lebih ke program kerjanya. Ya, kerjanya. Posisi cawapres dalam kontestasi pemilu 2019 ini tak bisa dipandang sebelah mata. Meski hingga kini jabatan wapres hanya jadi pelengkap dari tugas presiden. Benarkah figur cawapres akan mendongkrak keterpilihan presiden? Dan telah hadir bersama saya di studio adalah sejumlah tamu. Sebelah kiri saya ada Bang Miftah Sabri, jubir BPN Prabowo Sandi. Selamat malam Bang. Malam. Kemudian di tengah ada Bang Hasnudin Wahid, Wakil Direktur Penggalangan Pemilih Muda TKN Jokowi Ma'ruf. Selamat malam Bang. Malam. Dan di seberang saya udah ada analis politik lembaga survei Kedai Kopi Bang Hendri Satrio. Selamat malam Bang. Malam. Ya, oke. Ini kalau tadi kita melihat tayangan ya, ada statement dari sejumlah masyarakat terkait dengan figur cawapres. Meski tadi ada statement yang mengatakan bahwasanya mereka bukan public figure sebelumnya, tidak banyak dikenal. Tapi ketika mengikuti kontestasi Pilpres, mau tidak mau nama-nama ini muncul. Lalu bagaimana di antara abang-abang semua ini melihat kemarin dari debat, kemudian juga hasil survei mengatakan elektabilitas mereka tidak mendongkrak banyak dari keterpilihan, ketertarikan pemilih terhadap calon presiden. Mungkin ke Bang Miftah dulu. Oh ya, gantian ya 02 dulu ya. Baik, kalau dari sisi kita dari Prabowo Sandi, kita justru menilai bahwa pasangan Prabowo Sandi ini istilah anak muda sekarang itu dynamic duo. Ini duo dinamis. Hal yang ada di Pak Prabowo tidak ada di Bang Sandi, hal yang tidak ada di Bang Sandi ada di Pak Prabowo.
karena tantangan global dan tantangan negara kita ini semakin ke depan itu semakin besar challenging-nya, maka dynamic duo ini promising ya untuk bisa muncul sebagai solusi leadership terhadap kepemimpinan kita. Pak Prabowo itu militer, Bang Sandi sipil. Pak Prabowo sudah senior, Bang Sandi masih muda. Pak Prabowo itu akan banyak menangani hal-hal di bidang politik, strategi, pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri. Bang Sandi kuat di bisnis, sosial kemasyarakatan, penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi pasangan ini duo dinamis, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi Yuda mengatakan bahwa tidak ada efeknya, justru menurut kajian kami dan juga saya pikir diafirmasi ya oleh banyak lembaga riset pollster belakangan yang sudah merilis, bahwa untuk 02 peran Wapres sangat besar untuk menambahkan kekuatan elektoral daripada pasangan presidennya. Jadi kira-kira kalau dalam perhitungan kami itu sejak diumumkan sebagai calon wakil presiden daripada Pak Prabowo, Bang Sandi berkeliling ke seluruh Indonesia, hampir lebih dari 1.500 titik kunjungan yang sudah dia lakukan, dan traction dari masyarakat itu luar biasa, sambutan dari masyarakat luar biasa, dan dalam perhitungan kami yang terakhir itu efek penambahan elektoral suara Bang Sandi terhadap Pak Prabowo itu cukup besar. Sehingga sudah membuat posisi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu jadi equal. Sementara sebelum seluruh simulasi survei yang kita lakukan, sebelum adanya Sandi, memang tertinggal Pak Prabowo itu 10-15 poin. Tapi begitu Bang Sandi menjadi wakil, mulai bekerja per minggu kemarin, itu efeknya itu 15-17% menambahkan, sehingga di equal. Sementara hasil analisa terhadap Pak Jokowi nyaris nol. Jadi nyaris nol elektability, sumbangan elektability daripada Pak Ma'ruf terhadap Pak Jokowi. Jadi tidak benar juga saya pikir kalau mengatakan bahwa Wapres ini tidak ada perannya khusus untuk kita ya. Sangat berperan, peran Bang Sandi, apalagi juga kalangan milenial, anak muda itu melihat Bang Sandi itu sebagai sosok yang ideal, sosok idola. Bahkan IDN Times ya, research ya, sebagai sebuah media milenial itu membuat riset seluruh Indonesia, Bang Sandi muncul sebagai tokoh pengusaha idola milenial di angka 40%. Ya, saya ke Bang Hasudin. Mas Hasudin setuju dengan pernyataan dari Bang Mita terkait dengan elektabilitas Pak Ma'ruf dari hasil survei dari tim Prabowo sendiri tidak cukup signifikan untuk mendongkrak keterpilihan dari Pak Jokowi. Perlu disurvei lagi itu. Jangan-jangan ada yang salah di surveinya. Karena begini, apa yang tidak ada di Jokowi, apa yang tidak ada di Pak Prabowo, apa yang tidak ada di Mas Sandi, itu ada di Yai Ma'ruf. Kalau tadi sahabat saya bilang dinamik duo ya. Loh, kalau ini kita lihat, kalau kita mau nyari sosok yang itu kemudian menjadi simbol dalam pemilih Muslim, itu hanya ada di Yai Ma'ruf. Kan gembar-gembornya bahwa kita mencari sosok yang dipilih oleh ijtima ulama, Mas. Itu kan gembar-gembornya selama ini. Loh, yang ternyata itu tampil sebagai cawapres, itu kan Yai Ma'ruf Amin yang dipilih oleh Pak Jokowi. Artinya Pak Ma'ruf Amin ini, Yai Ma'ruf ini mempunyai tingkat elektabilitas tertentu yang itu cukup signifikan untuk menambahi bahkan meningkatkan elektabilitasnya presiden. Satu, latar belakangnya dia berbeda dengan Pak Jokowi, berbeda dengan Pak Prabowo, bahkan dengan Sandi. Itu artinya kalau orang-orang pemilih Muslim mencari sosok yang tepat untuk cawapres, ya Yai Ma'ruf, satu. Yang kedua, dia ini Rais Am PBNU. Coba dicek di survei nanti, baik Ban Hemsat atau yang lain ya. Di survei-survei itu menyatakan NU itu antara 60 sampai 70% populasinya di umat Islam. Kalau nominalkan katanya antara 60 sampai 80 juta. Nah, kalau dia dapat Rais Am NU, PBNU, Yai Ma'ruf, ini sudah mulai menggumpal Nahdliyin di bawah ini. Orang Nahdliyin sudah tahu, oh Pak Prabowo itu bukan mewakili NU, oh Pak Sandi itu bukan NU, oh ini NU. NU mulai melakukan suaranya mulai utuh nih.
Saya cek ke bawah itu yang kalau kemarin-kemarin itu di mana-mana gitu kan untuk di pilegnya, tapi di pilpres ini sebagian besar itu ada di Pak Yai Ma'ruf. Yang berikutnya yang ketiga, Yai Ma'ruf itu ketua MUI. Yai Ma'ruf juga bergaul dengan seluruh tokoh-tokoh agama. Dan kedekatan dia, jaringan dia dengan seluruh habaib, dengan para kiai, itu menjadi salah satu kunci pokok. Dan mohon maaf, rata-rata pemeluk Islam yang taat, pemeluk agama yang taat itu di bawah, di desa. Yang kadang-kadang tidak tersurvei dengan baik. Justru mereka itu dengan kekuatan yang di desa-desa itu, mereka menggumpal jadi satu. Yang terakhir, kalau melihat performan dalam debat Cawapres kemarin, hampir semua masyarakat di desa bilang, loh Yai Ma'ruf itu mempunyai kejutan yang luar biasa daripada calonnya Bang Sandi. Oke, kalau ke Bang Hendri ya, pertanyaan saya adalah apakah memang figur ataupun sosok dari seorang cawapres sendiri berpengaruh terhadap elektabilitas presidennya sendiri juga gitu? Apakah memang berbanding lurus ataupun bagaimana? Tapi dijawab nanti setelah jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami berbincang mengenai figur apakah memang elektabilitas cawapres sendiri akan mendongkrak keterpilihan daripada calon presiden. Tadi Bang Hendri saya menanyakan mengenai figur ya. Yang menarik adalah hasil survei, mungkin bisa kita tampilkan saat ini teman-teman di produksi mungkin sudah menyiapkan tentang bagaimana ini. Kalau kita lihat ini hasil survei yang dilakukan oleh sumber Litbang Kompas mungkin terlihat nih dari segi usia ya Bang ya. Ini ada generasi Z, Y, kemudian X, kemudian baby boomers. Ini menunjukkan keterpilihan. Kalau kita lihat dari segi baby boomers 53 hingga 71 tahun, Pak Ma'ruf masih lumayan leading di sini ya. Kita lihat kalau di angka 28,9%, sementara kalau Sandi di 22,8%. Kemudian untuk generasi milenial 3140 ini kita lihat kalau Pak Sandi sendiri sekitar 22,7, Pak Ma'ruf 20. Nah, ini apa yang bisa Anda elaborasi dari usia ini? Apakah memang secara signifikan bisa menentukan ketertarikan mereka untuk memilih di antara kedua ini? Gini, saya akan mulai dengan jurnal yang dikeluarkan oleh John Krusnick dari University of Pennsylvania. Dia mengatakan bahwa kalau pemilihan presiden, wakil presiden itu yang utama menjadi bahan pertimbangan adalah like and dislike. Jadi bukan kualitas. Saya berkali-kali mengatakan itu. Like and dislike ini munculnya dari mana? Misalnya kemarin di debat ya. Debat itu yang terbaik dari 3 debat itu ya debat kemarin dari sisi substansi. Substansinya banyak dibahas, kontennya banyak dibahas, tapi secara show membosankan. Dan debatnya nggak nyambung beneran gitu. Jadi pertanyaannya apa dijawab dengan program, pertanyaannya apa dijawab dengan program, selalu begitu. Nah sehingga kalau basisnya adalah like and dislike, maka muncul-munculnya nanti ujung-ujungnya adalah gestur, mimik, intonasi, tampang gitu-gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang suka cawapresnya yang lebih bijak gitu, maka dia akan cenderung ke Kiai Ma'ruf. Tapi kalau pengennya yang ganteng, energik, muda, pasti akan ke Mas Sandi. Kita bisa juga lihat ini hasil survei ini Bang, mengenai ketertarikan ataupun bagaimana alasan dari pemilih untuk menyukai. Tadi seperti yang Anda katakan ya. Ini kita melihat kondisi di mana mereka akan mempertimbangkan dari segi usia. Di sini kan kita lihat generasinya, kemudian ketertarikannya seperti apa. Nah ini yang menarik ada variabelnya terkait tadi. Mungkin ini tidak bisa kita tampilkan semua, adalah terkait dengan fisik, kemudian juga latar belakang pendidikan, dan juga hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang melekat pada individu dari cawapres itu sendiri. Lalu Anda melihat bagaimana? Apakah pengaruh dari penampilan fisik, usia, latar belakang, keagamaan, pendidikan itu berpengaruh? Ya ini kan terlihat kan, makin senior makin ke Kiai Ma'ruf. Gitu. Makin muda dia makin ke Mas Sandi. Nanti kan tinggal dihitung aja sama tim sukses, mana yang paling banyak berperan dalam pemberian suara. Gitu. Nah kemudian selain ini juga yang kita harus kaji adalah faktor sejarah. Dalam pemilihan langsung sejarahnya pengusaha yang terjun ke politik itu lebih sukses daripada ulama yang terjun ke politik. Pak Jokowi, Pak JK adalah salah satu contohnya karena dari pengusaha yang ke politik. Pak Kiai Haji Musadi, Pak Gus Solah sudah pernah lebih dulu tampil di panggung politik sebelum Kiai Ma'ruf. Nah, Gus Dur nggak langsung waktu itu pilihannya. Gus Dur nggak langsung.
Nah, sekarang kita mau lihatnya bagaimana kansnya kedua cawapres ini. Betul, tadi kedua narasumber sudah mengatakan perannya pasti ada. Kalau dari hasil surveinya Kedai Kopi, cawapres ini mempengaruhi antara 40-45% suara pemilih. Jadi artinya kalau Pak Jokowi Prabowo sudah punya baseline pemilih, maka yang akan membantu adalah dari cawapresnya. 40-45% itu besar. Kayak misalnya Prabowo itu kan tertinggal cukup signifikan sebetulnya sama Pak Jokowi itu. Hasil Kompas kemarin itu kan bukan berarti Pak Prabowo menang. Ada tren naik ya, turun Pak Jokowi ya. Tapi base-nya Pak Prabowo itu 35%. Sementara Pak Jokowi memang hampir 50%. Nah ini ditambah nih penambahannya. Nah tergantung daripada cawapres. Sebetulnya kemarin itu pada saat debat, para cawapres ini harus membuktikan. Misalnya kayak Ma'ruf ini, dia harus bisa membuktikan bahwa dia tidak hanya sekedar bumper, bahwa dia benar-benar seorang cawapres yang pas untuk Jokowi. Kan gosipnya adalah ini justru kayak Ma'ruf ini tadinya dipersiapkan jadi bumpernya Pak Jokowi untuk isu-isu anti-Islam, tapi kesini-kesini lebih disuruh jadi mesin penggalangan suara gitu, makanya agak kelimpungan. Tapi makanya pada saat tampil kemarin kan luar biasa. Saya sudah ingatkan dari kubu 02 juga beberapa yang menganggap remeh kayak Ma'ruf. Coba lihat di debat pertama, walaupun hanya diberikan sedikit waktu oleh Pak Jokowi, tata bahasa kayak Ma'ruf itu luar biasa. Gitu. Nah kemudian Mas Sandi harus membuktikan apa? Dia harus membuktikan bahwa dia ini bukan cawapres kardus kagetan, gitu kan? Pada saat dipilih ini kan ada isu kardus, ada isu kagetan dan lain-lain. Tapi ternyata juga bisa membuktikan bahwa Mas Sandi juga mendongkrak Pak Prabowo cukup signifikan. Nah, bagaimana dengan waktu yang hanya tinggal 24-an hari lagi inilah, kita anggap 3 minggu lah. Bagaimana peran-peran cawapres ini? Kalau menurut saya tidak perlu dikasih beban berlebihan kepada cawapres ini, cukup menggarap kelompok-kelompok yang memang diinginkan oleh atau menginginkan si cawapres ini. Jadi artinya kalau memang Kiai Ma'ruf adalah seorang ulama, maka doronglah ke arah yang Islam, kelompok Islam. Kemudian mungkin Mas Sandi bisa didorong ke arah pengusaha milenials gitu ya. Nah nanti tinggal ke depannya bagaimana kedua orang ini bermain. Hanya saja memang banyak hal memang yang akan menentukan kira-kira siapa yang bisa lolos. Tapi yang jelas peran cawapres ini salah satu yang signifikan adalah bila ada yang udah bosen nih dengan Jokowi Prabowo gitu ya. Karena kan udah pernah, Jokowi udah pernah. Terus ada yang mungkin beberapa loyalis Pak Jokowi, beberapa yang tadinya Pak Jokowi terus kecewa gitu. Pak Prabowo juga gitu sama. Memang loyalisnya Pak Prabowo, tapi kemudian saat ini mungkin juga nggak mau milih Pak Prabowo. Nah itu pilihannya tinggal mau milih Kiai Ma'ruf atau milih Sandi. Boleh nggak? Boleh. Orang satu paket. Nyoblos Sandi juga dihitung kan. Nyoblos Kiai Ma'ruf juga dihitung. Jadi ini menjadi opsi pilihan juga. Dan tidak boleh dikesampingkan. Jadi kalau udah nggak mau pilih Jokowi Prabowo, bisa aja orang-orang milihnya Sandi atau Kiai Ma'ruf. Dan kalau kita lihat tadi hasil Litbang Kompas, itu perbedaan umurnya signifikan kan. Kaum citizen atau warga negara yang senior lebih ke Kiai Ma'ruf, yang muda-muda ke Mas Sandi. Saya menarik ke Bang Hasanuddin ya. Kalau tadi Bang Henry mengatakan wakil presiden cawapresnya lebih fokus kepada memang segmennya yang jelas tadi. Kalau misalkan dari generasi ini baby boomers, di mana pemilih dari Pak Ma'ruf itu cukup besar kemungkinan ke depan, kemudian juga pemilih dengan latar belakang agamais. Bagaimana ke depannya dengan waktu yang tadi dikatakan tidak sampai 3 minggu untuk mencuri kemungkinan lain, apakah memungkinkan dari generasi Y, X ataupun bahkan milenial, bisa ada peluang di sana? Iya, kalau kita sih lebih sepakat Kiai Ma'ruf tidak terjebak pada segmentasi berdasarkan usia. Kalau kita lihat trennya di Indonesia itu, semakin tua seseorang, semakin suka datang ke TPS. Semakin muda, semakin malas dia masuk ke TPS. Jadi kalau pakai katakan analisa Litbang Kompas, saya membacanya Kiai Ma'ruf lebih banyak mempunyai pemilih pasti daripada Bang Sandi. Oke, ada yang setuju? Saya bacanya begitu. Bang Miftah? Kalau saya enggak ya, saya hormati pandangan itu. Tapi begini bos. Ini bagus ya, diskusinya menarik. Saya begini, pemimpin itu kan sesuai dengan tantangan zamannya. Kalau pakai istilah Pak Kiai Ma'ruf, kullu marhalatin rijaluha. Setiap marhalah itu ada rijal ya laki-lakinya. Dan menurut saya
tantangan sekarang itu problematikanya seluruh lembaga riset, seluruh pollster mengatakan apa masalah terbesar yang kita tanya. Itu saya mengistilahkan JPL, Job Price and Living Cost. Bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan, bagaimana menstabilkan harga-harga, dan bagaimana soal living cost. Pendapatan masyarakat tidak bertambah, tapi pengeluaran rumah tangganya bertambah. 3 inilah yang menjadi Pareto optimum daripada masalah kalau kita tanya setiap household, setiap every single person di Indonesia. Dengan melihat permasalahan ini, siapa Ar-Rijal yang menjadi solusinya? Tentu orang yang bisa menghadirkan kepemimpinan yang kuat dan mahir dalam hal ekonomi. Dan terus terang bahwa pilihan terhadap Bang Sandi saya pikir sudah sangat tepat. Karena beliau adalah sosok yang mahir, dengan kompetensi. Beliau, orang banyak salah paham ya, Sandi itu bukan anak orang kaya, bos. Dia anak pendidik, ayahnya hanya seorang pensiunan karyawan menengah di Caltech, tapi dia belajar ekonomi sampai tuntas dengan beasiswa di Amerika, IP-nya 4. Dia di PHK setelah menjadi karyawan, akhirnya kecelakaan, dia membuat bisnis, start dari 3 perusahaan, karyawannya sekarang sudah dalam jaringan bisnisnya ada 30.000 orang. Artinya apa? Dia mencapai titik sekarang itu karena kemampuan pribadinya di bidang ekonomi. Dan permasalahan masyarakat kita sekarang adalah permasalahan ekonomi. Dan terjadi diskoneksi memang antara apa yang kita perbincangkan di elit, apa yang dibahas agenda setting media, dengan apa yang terjadi di bawah. Isu suku, agama, bangsa, ras, dan indeks prestasi itu, Sarip itu nggak ada di bawah. Yang ada di bawah adalah isu ekonomi. JPL, Job Price and Living Cost. Kalau kita lihat di media ya, baik di media sosial atau media mainstream, isunya hari ini itu adalah isu tentang radikalisme, isu tentang agama, itu mengemuka. Itu kita lihat, itu di bawah. Di masyarakat itu mengemuka. Ini yang jadi saya tidak bilang. ada yang kemudian bertanya ini yang saya bilang. dan sebagainya. Nggak apa-apa, bagus. Anda, Mas Hasanuddin, kita tetap aja pakai pikiran itu, nggak masalah. Tapi kalau itu yang dikedepankan, Anda kalah di pemilu. Karena nggak ada, Mas. Kita turun ke bawah, Mas. Saya turun di dapil dan 1.500 Sandi turun se-Indonesia. Kita punya tim data, kita tanya orang, only 7% yang soal suku, agama, bangsa, ras, indeks prestasi itu. Sisanya job, living cost, price. Udah 3 itu aja. Kalau isu ini, dan itu diakui kok, dan diakui oleh Pak Jokowi. Last minute dia keluarin kartu yang menanggapi isu yang kita angkat sejak awal kampanye. Kalau isu tentang itu udah selesai di pihak Jokowi. Artinya apa? Kalau kita mau milih orang baik, gitu kan? Kalau kita memilih di Pilpres ini karena kebaikan, saya yakin Jokowi dan Yai Ma'ruf orang baik. Nah ini lagi. Kalau kita memilih kemudian. Ini sesat pikir, orang baik. Dua-duanya orang baik. Pak Prabowo orang baik, Bang Sandi orang baik, Kiai Ma'ruf orang baik. Ini versi saya, Mas. Iya, narasi-narasi apa namanya? Saya menarasikan bahwa kalau kita berpilih karena kebaikan, saya yakin pasangan yang kami dukung itu adalah orang baik. Saya nggak bicara orang lain ya, saya bicara yang dan saya dukung. Kemudian kalau kita bicara tentang yang pengalaman, dua-duanya adalah orang yang punya pengalaman. Baik di tingkatan kebijakan politik, baik di tingkatan kebijakan legislatif atau eksekutif. Karena Yai Ma'ruf itu lama jadi anggota DPR RI juga. Ya kalau kita kemudian bicara bahwa tentang ekonomi, Yai Ma'ruf punya arus baru ekonomi Indonesia. Dia pencetus ekonomi syariah di Indonesia. Dia bukan hanya konseptor, tapi dia juga praktisi. Artinya dia punya kelengkapan untuk itu menjawab semua isu-isu yang ada di bawah. Jadi kami tidak punya keraguan atau kemudian kekhawatiran tentang isu-isu yang disampaikan oleh sahabat saya tadi, karena semuanya sudah diantisipasi dengan baik oleh kedua pasangan ini. Mau kartu Indonesia Prakerja, mau dan sebagainya, itu kan tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan. Karena Pak Jokowi ini menindaklanjuti apa yang sudah dia lakukan, bukan berjanji akan melakukan. Dia telah melakukan. Itu bedanya ya. Telah dengan akan, sangat jauh. Masyarakat itu suka dengan yang telah. Nggak suka dengan yang namanya akan. Berarti yang menarik adalah dari dua kandidat cawapres ini, mereka memang orang-orang yang berkompeten, tidak hanya memiliki latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman dan juga kredibilitas, tapi juga Anda melihat sosok ini bisa juga untuk running di 2024 ya? Kita berpikir 2019. Oke, baik, kita akan membahas lagi setelah jeda berikut. Bayarnya belum jelas, 2019 kan. Mikir 2024. Keberadaan wakil presiden sudah diatur dalam undang-undang, tidak hanya sebagai alat kelengkapan negara, fungsi wakil presiden juga vital. Namun sejauh apa warga mengetahui tugas dan pekerjaan dari wakil presiden?
nggak tahu. Kayaknya seperti ngelencer itu. Kerjaan wakil presiden mungkin menjalankan program dari Bapak Presidennya sih, kayak gitu. Mungkin mendampingi presiden gitu. Kurang tahu sih jelasnya gimana. Oh ya tahu. Jadi kalau pengetahuan saya, tugas wakil presiden itu mensupport presiden, khususnya pada saat presiden tengah berhalangan. Kurang lebih seperti itu. Ya harapan saya semoga sekolah ini gratis lagi seperti yang dulu. Saya kan orang Jawa Timur. Seperti anak saya itu kan gratis. Sekarang kan bayar mahal bayarnya. Kalau saya berharap wakil presiden yang nanti terpilih lebih proaktif ya. Setidaknya walaupun memang presiden punya keputusan, dia juga punya keputusan lain. Jadi masyarakat tuh punya second opinion. Yang pasti lebih baik aja ya untuk kedepannya, lebih memperhatikan juga untuk yang kalangan bawahnya, tidak hanya yang tersorot aja, tapi lebih memperdalam lagi ke dalamnya gitu. Nggak cuman yang terlihat aja, meskipun kan biasanya cuman yang viral aja tuh yang diperhatiin. Tapi kalau misalnya sebisa mungkin dicari lagi secara lebih belusuknya gitu. Harapannya juga haruslah selaras dengan presidennya tentunya ya. Jangan sampai ada perbedaan pendapat, nanti masyarakat jadi bingung. Wakilnya bilang begini, presidennya bilang begitu, kan jadi tidak klop lah. Ya setidaknya harus kompak sama presidennya. Naik pesawat itu begitu naik. Ya, itu tadi adalah bagaimana pandangan masyarakat mengenai fungsi dan juga kepentingan dan juga tugas tanggung jawab dari seorang cawapres. Saya ke Bang Hendri, kalau tadi masyarakat tidak semua memahami, karena memang figur dari cawapres selama ini seolah-olah hanya melengkapi daripada kedudukan presiden. Dan itu apakah berpengaruh terhadap ketertarikan masyarakat untuk memilih cawapres selain ada indikator-indikator tadi? Itu saya rasa cukup ya. Tadi kan beberapa mengatakan mewakili presiden gitu. Itu saya rasa sudah cukup menerangkan banyak hal. Bila presidennya berhalangan ya maka wakil presidennya akan tampil. Nah dengan pengetahuan itu sebetulnya mereka juga cukup memahami bahwa si cawapres ini akan punya peran pada suatu saat nanti gitu. Jadi menurut saya apa yang diketahui oleh masyarakat ini adalah hal yang baik gitu. Kan kita nggak perlu mengharapkan misalnya seluruh masyarakat tahu misalnya Pak JK lebih take care di ekonomi dan internasional, Pak Jokowi lebih lokal gitu. Jadi semua forum internasional Pak JK terus yang pergi, itu kan nggak perlu sampai sedetail itu. Tapi yang jelas mewakili presiden, mendukung presiden itu juga udah sangat baik. Nah sekarang masalahnya adalah Harari nih, si Harari ada buku yang ditulis Harari, dia mengatakan bahwa segala sesuatunya tuh di saat ini bukan tergantung dari siapa yang berperan, tapi siapa yang paling relevan. Nah, yang paling relevan di zaman ini itu adalah pertarungan yang sesungguhnya antara capres-cawapres. Capres-cawapres mana yang paling relevan untuk keadaan kondisi sekarang? Apakah dengan gaya yang otentik atau gaya pencitraan misalnya? Atau yang memang take care dengan yang sangat peduli terhadap ekonomi atau yang peduli terhadap sebuah sistem demokrasi. Nah, hal-hal ini sebetulnya yang dalam kurun waktu 3 minggu lagi akan berusaha diikuti oleh si capres-cawapresnya. Waktu di 2014 kan sebetulnya Pak Jokowi mengikuti tren itu, tampil sederhana gitu. Hanya saja sayangnya ketulusan pada saat menjalani sebagai presiden itu, kesederhanaannya membuat masyarakat kehilangan itu gitu. Karena ini mungkin pelajarannya. Jadi incumbent itu hati-hati dalam mencitrakan diri selama berkuasa. Pada saat dia menampilkan sosok sederhana di 2014, kemudian dia tampil membawa motor moge, itu sulit sekarang menampilkan kesederhanaan seperti 2014. Maka yang bisa ditampilkan oleh Pak Jokowi apa? Kedekatan dengan masyarakat. Makanya sekarang sering banget naik MRT kan. Mas Yuda belum diajak ya, tapi Chelsea Islan udah diajak kan. Nah itu nggak apa-apa. Maksud saya akhirnya, tapi apakah sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat ini sekarang relevan dengan tren dunia yang ada gitu. Nah Pak Prabowo itu dengan gayanya sendiri gitu. Kalau Pak Jokowi bisa dari mobil turun menyapa masing-masing, Pak Prabowo menyapanya dari atas mobil. Boleh kayak boleh aja, karena itu masing-masing gayanya emang seperti itu. Tapi untuk Wapres sendiri, kondisi yang saat ini Anda katakan relevan, makanya, apakah dua ini cukup? Begini, Wapres ini dua-duanya kan unik. Dari sisi, tadi saya ceritakan dari sisi kelompok, yang satu ulama yang menjadi politisi, satu pengusaha yang menjadi politisi, itu sudah berbeda.
Dari sisi umur juga senior sama lebih junior gitu ya, lebih muda, berbeda juga. Cara pendekatannya juga beda. Kebiasaannya yang satu senangnya lari, basket, renang, yang satu mungkin belum terlihat seperti apa. Kesenioran ini kan akhirnya pilihan aja. Nanti masyarakat tinggal milih mau sosok wapres yang menurut mereka relevan adalah sosok yang senior atau sosok yang muda. Pak JK itu sebetulnya menampilkan peran yang baik sekali pada saat dia menjadi pendampingnya Pak Jokowi gitu. Waktu itu dianggap relevan Pak JK. Memang walaupun senior juga, tapi pada saat jadi wapres Pak Jokowi, umur Pak JK jauh lebih muda ketimbang Kiai Ma'ruf. Nah, apakah kemudian masyarakat memilih menurut masyarakat misalnya tadi isunya adalah radikalisme, oh ini ulama yang paling relevan dengan kondisi saat ini. Atau pilih Pak Sandi dengan segala macam jargon ekonominya gitu ya. Mana yang akan dipilih? Yang jelas masyarakat saat ini kita tuh dihadapkan kepada sebuah tren lagi yang harus kita cegah. Tren untuk tidak memilih gitu kan. Nah, tren untuk tidak memilih baik nggak? Sebetulnya kalau namanya demokrasi, siapapun yang menang kalau kemudian mereka nggak mau milih itu nggak akan dihitung aja suaranya. Tapi emang kerugian buat kita. Bayangkan saja waktu 2014 partisipasi publik untuk pileg itu 75%. Untuk presiden itu 70%. Jadi lebih kecil, tumben kan. Biasanya orang lebih pilihnya saya pilih presiden aja daripada legislatif. Baik, sekarang kita lihat nih hasil survei mengenai kesukaan ataupun bagaimana alasan untuk menyukai. Nah ini, alasan menyukai calon wakil presiden, ini dari Litbang Kompas lagi. Ada beberapa nih indikatornya dari fisik, usia, latar belakang agama, latar belakang pekerjaan, hingga kemampuan berkomunikasi bahkan. Nah kalau Anda lihat ya, apakah memang ini mewakili tadi relevansi kondisi saat ini, Bang? Ini coba kita bahas satu-satu. Kelihatan kan ini ya. Kemampuan berkomunikasi itu bukan hal konten yang tadi saya katakan. Ini masalah style. Latar belakang agama kita tidak perlu lihat karena dua-duanya sama-sama Islam. Nah, tapi yang ternyata lain ini Pak Ma'ruf Amin untuk latar belakang agama bisa mencapai 54% ya? Iya, nggak masalah. Tapi maksud saya adalah karena dua-duanya Islam, jadi kita bisa kesampingkan ini. Tapi yang pembedanya yang jelas itu kan fisik, usia, latar belakang pekerjaan, kemampuan komunikasi. Tapi kan terlihat bahwa Kiai Ma'ruf memang digemari karena latar belakang agamanya. Sementara Sandi kan karena intelektualitas, kemudian fisik, dan kemampuan berkomunikasi serta usia ya. Nggak boleh ya kan? Lebih enak kita. Jadi kalau Anda melihat dari fisik Pak Sandi lebih unggul di 12,5, kemudian usia juga 18,2. Bang Miftah gimana melihat? Ya, saya mungkin biar enak, biar komprehensif ya, saya udah catat-catat juga nih. Saya setuju dengan yang Bang Henry sampaikan tadi. Memang sekarang tuh eranya relevan atau tidak gitu ya. Otentik, relevan atau tidak di mata voters gitu. Tapi kalau saya boleh menyampaikan juga bahwa memang relasi antara Pak Prabowo dan Bang Sandi ini unik ya. Agak berbeda nih Bang, kami melihat dengan dulu pasangan yang lama gitu, Pak Prabowo Hatta. Waktu zaman Pak Prabowo Hatta terasa, ini dua koalisi besar, satu incumbent, komunikasi kaku. Kalau Bang Sandi dengan Pak Prabowo kan, Pak Sandi itu juga mentinya Pak Prabowo, Prabowo mentornya juga, patron di pimpinan di partai juga dulu gitu ya. Kemudian juga kakak juga pernah jadi hubungan itu sangat cair gitu. Jadi nggak ada saya melihat suatu relasi yang kaku. Contoh aja tuh, misalnya waktu pergi KPU gitu, itu santai aja Pak Prabowo, ya kan, lu bareng gua aja deh berangkat gitu loh. Jadi misalnya, dan Bang Sandi juga sama Pak Prabowo orang yang bisa diskusi terbuka gitu, bisa ntar lu Pak, begini pandangan saya, diskusi gitu. Satu hal yang saya pikir, dynamic duonya tercipta antara Pak Prabowo dan Bang Sandi. Bang Sandi tuh dia he can say no tuh Pak Prabowo, bisa memberikan judgement yang Pak Prabowo nanti, oh gitu ya Sen, nanti oke, kita bisa merevisi pandangannya. Dan saya pikir ini sebuah relasi yang menarik gitu loh. Saya pikir kalau kita lihat kekuatan apa, jadi dan saya mengamati, saya diskusi dengan beberapa teman bahwa ada frasa ya, the new Prabowo, the real Prabowo. Saya justru the real Prabowo. Pak Prabowo sekarang lebih anteng gitu, lihat aja. Kita ngelihatnya ekspresi beliau di media, di televisi, di media sosial lebih rileks gitu. Karena Bang Sandi tuh bisa tuh memancing sisi rileks dari Pak Prabowo, sehingga ini yang saya bilang bahwa ini unik sekarang posisinya antara Bang Sandi dan Pak Prabowo sebagai pasangan dynamic duo ya. Nah, itu yang saya pikir kalau ditanya sekarang, saya setuju dengan Bang Henry, relevan mana? Tentunya bagi saya
Prabowo Sandi relevan untuk saya coba ke Bang Hasanuddin. yang dihadapi oleh masyarakat kita sekarang. Relevan tidaknya tadi ada variabel ya, fisik, usia. Jokowi repot banyak. Bagaimana tuh relevannya? Apakah memang bisa menjawab kondisi saat ini selain tadi ada beberapa variabel yang tadi sudah dijabarkan? Siapapun ketemu Yai Ma'ruf itu merasa teduh. Masyarakat merasa terayomi. Kita butuh sosok yang teduh hari ini. Kalau masalah gila kerja, Pak Jokowi itu jagonya. Tapi kemudian gila kerjanya Pak Jokowi, belusukannya, kemudian apa yang sudah dia lakukan itu dipayungi dengan sosok teduh yang kemudian punya visi yang hebat. Terus kemudian dia juga tahu tugasnya sebagai cawapres kayak apa, yaitu Yai Ma'ruf. Ini pasangan yang luar biasa. Hari ini kan kita lihat orang kan hiruk pikuk, gaduh, mau milih ini malu ini, bikin fitnah, bikin hoax. Yai Ma'ruf anteng, teduh. Dan itu menunjukkan bahwa masyarakat ini yang dicari, bahwa kita butuh sosok-sosok yang di samping gila kerja tapi dia punya keteduhan, dia fungsi-fungsi pengayoman, dan dia kemudian bisa menjadi bapaknya rakyat yang memang benar-benar dibutuhkan, bukan sesuatu yang kosmetik. Mohon maaf, Yai Ma'ruf tidak pakai kosmetik, Yai Ma'ruf otentik. Dia tidak pernah kalau kemudian dia harus melepas sarung dan sebagainya, tidak. Dia apa adanya. Capresnya otentik nggak? Kalau capresnya adalah sedikit Bang Hendri sebelum kita mengakhiri perbincangan kali ini ya. Kalau Anda melihat tadi semua memberikan statement-statement keunggulan masing-masing, kemudian bagaimana nanti mereka meyakini relevansinya. Lalu sebenarnya dalam waktu yang tidak lama lagi 3 minggu, apakah memang Cawapres ini akan kembali berperan untuk meningkatkan elektabilitas pasangan mereka untuk mendapatkan peluang lebih baik lagi? Sangat berperan. Yuda, kita kalau lihat 2014 itu Pak Jokowi unggul karena satu kata, sederhana. Jadi pada saat itu pertarungannya adalah antara elit melawan yang sederhana. Jokowi adalah kita itu benar-benar kuat. Nah saat ini pertarungan antara elit dan orang yang biasa-biasa aja dari rakyat itu tidak terjadi gitu. Dua-duanya sudah masuk ke ranah elit gitu ya. Nah sekarang apa yang jadi relevansi yang paling kuat? Kalau Jack Snyder bilang demokrasi dilakukan atau demokrasi bisa langgeng dilaksanakan sebuah negara kalau tercapai 3 hal. Ekonomi yang merata, hukum tidak tebang pilih, dan kedewasaan bertoleransi. Nah bagaimana si cawapres ini bisa membantu capres-capres yang menerjemahkan 3 hal ini, maka kemungkinan besar dia yang dipilih. Ingat pada dasarnya politik adalah bisnis harapan. Terima kasih sekali buat waktunya. Siapapun yang harapannya bisa dibeli atau diterima oleh masyarakat, menarik sekali. Terima kasih buat semua waktunya pada malam hari ini. Siapa yang paling PHP? Ya karena membeli harapan tadi ya. Baik, terima kasih buat statement terakhirnya Bang Hendri, menarik sekali. Bisnis harapan ya, memberikan sesuatu. Kalau tadi Bang mengatakan bahwasanya ini PHP ya gitu kan, salah juga PHP politiknya. Baik, atas waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan Pilpres kali ini siapapun yang terpilih, Wakil Presiden juga memiliki peranan. Bahwasanya tadi masyarakat sudah cukup mengerti bahwasanya peranan Wakil Presiden tidak bisa dipandang sebelah mata, sehingga sosok yang terpilih juga tidak hanya melengkapi tapi juga mampu mendukung pemerintahan Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi. CNN Indonesia Prime News sudah kembali tetap bersama kami.